Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabar Anda semuanya? Baik, Alhamdulillah, semoga semua Anda dalam keadaan sehat walafiat beserta seluruh keluarga besar. Baik pemirsa, Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih kurang 1 bulan kita tidak bertemu dalam program ngaji bareng. Tentunya ini adalah pertemuan pertama setelah bulan suci Ramadan, dan Alhamdulillah pertemuan kita pada hari ini Masya Allah akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali, yaitu tentang kepribadian Muslim pasca Ramadan. Ramadan telah meninggalkan kita. Beberapa hari yang lalu Ramadan telah berpisah dengan kita, dan kita tidak tahu apakah kita akan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Tentu kita berharap kepada Allah, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Dan jikalau seandainya Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita, kita berdoa kepada Allah, kiranya Allah menerima segala amal ibadah kita, menyempurnakan segala kekurangan amal ibadah kita, dan menerima taubat kita. Untuk itu tema kita pada hari ini tentang kepribadian Muslim pasca Ramadan, insyaallah akan disampaikan oleh ayah saya sendiri. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ayah hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita ketemu di Ramadan yang lalunya ya, Ramadan baru-baru ini dalam acara indahnya Ramadan ini ketemu di ngaji bareng, Masya Allah. Alhamdulillah sehat-sehat walafiat ayah ya. Amin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kita juga dihadiri oleh ibu-ibu yang Masya Allah dengan baju yang putih bersinar layaknya orang yang sedang berlebaran Idul Fitri. Memang betul-betul berlebaran, putih suci seperti anak bayi yang baru dilahirkan. Mari kita sapa ibu-ibu. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, ibu-ibu dari mana ini? Masya Allah, ini luar biasa ya. Nampak ini baru berlebaran ya. Kue rayanya masih banyak lagi ibu. Berarti tak banyak tamu. Baik ibu-ibu. Baik, Masya Allah. Saya mau dengar dulu semangat ibu-ibu. Ngaji bareng di TVRI? Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI? Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI? Nyaman di Masya hati. Allah. Insya Allah nanti ibu-ibu kita akan mendengarkan tausiah dari ayah, dan juga nanti ibu-ibu akan saya kasih kesempatan untuk bertanya tentang tema kita pada hari ini ibu-ibu ya. Baik pemirsa, tidak sabar lagi kita akan mendengarkan tausiah dari ayah. Ayah, ini tema kita terkait dengan kepribadian Muslim pasca Ramadan ayah. Seberapa penting ayah kita harus memperhatikan kepribadian ini setelah berakhir, setelah berpisah dengan Ramadan ayah? Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan seluruh keluarganya sekalian. Moga-moga kita termasuk dalam golongan umatnya yang akan memperoleh syafaat daripadanya. Amin. Pertama barangkali saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah ya. Minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir
dan batin. Jadi masih ceria lagi, suasana Lebaran itu masih ceria. Alhamdulillah. Nah, baik para pemirsa dimanapun berada yang dapat mengikuti siaran kami pada sore hari ini, kami ucapkan ribuan terima kasih. Mari sama-sama kita bergabung, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sajikan pada sore hari ini. Nah, seperti yang dipertanyakan tadi, ya, apa yang kita lakukan sesudah Ramadan berlalu? Kita selalu baca ayat Al-Quran tentang dalil mengenai ibadah puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Artinya seruan Allah kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu melaksanakan siyam, puasa. Kapan? Bulan suci Ramadan. Hukumnya wajib. Kan itu? Apa tujuannya? Ayat ini jelas mengatakan tujuan dari puasa bulan suci Ramadan secara rutinitas diulang-ulang oleh Allah setiap tahunnya kita laksanakan. Kan berulang setiap tahun. La'allakum tattaqun adalah untuk menciptakan kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk takwa dilatih kita, dididik kita setiap tahun dengan berpuasa, dengan amal-amal yang lainnya di bulan suci Ramadan. Satu tujuannya agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, la'alla itu bimakna litahqiq, lebih cenderung bahwa ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lain yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, kalau betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan ibadah yang kita lakukan sesuai dengan aturan syara, insya Allah lebih cenderung akan terjadilah kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, oleh karena itu selalu kita ingatkan, beribadahlah dengan niat di hati kita, keinginan kita, bagaimana lewat ibadah ini akan terbentuk kepribadian kita sesuai dengan yang diinginkan oleh ibadah. Tapi kadangkala kita beribadah selalu mengharapkan imbalan pahala dari ibadah yang kita lakukan, sehingga tidak tercipta, tidak sampai kepada sasaran tujuan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Nah, satu contoh ya, kalau kita melaksanakan satu ibadah, misalnya puasa Ramadan, di dalam Ramadan semua amal ibadah dilipat gandakan Allah pahalanya, kan gitu? Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Memungkinkankah ini pahala ini akan kita peroleh? Otomatis pahala dapat, otomatis pahala diperoleh, dengan syarat apabila melaksanakan ibadah itu niat kita tidak ada kemana-mana kecuali untuk mendapatkan ridha Allah, ikhlas kepada Allah. Yang kedua, ibadah yang kita lakukan itu memang sesuai dengan aturannya, aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau sudah ikhlas kita melaksanakan ibadah puasa, aturan-aturannya kita jaga, kan itu, insya Allah pahala dapat otomatis. Tapi pahala belum tentu terbentuk karakter dan kepribadian kita dengan ibadah yang kita lakukan. Sementara Allah menginginkan sebenarnya terbentuk karakter kepribadian kita, sikap kita dengan ibadah.
Karena kalau kita dari ibadah itu hanya untuk mendapatkan pahala, contoh, Ramadan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lebih baik beribadah daripada 1000 bulan. Kan itu? 1000 bulan. Oke, dapatnya lah pahala yang lebih baik dari 1000 bulan. Dapat pahala. Membaca Al-Quran dapatnya pahala yang luar biasa. Ramadan yang lalu. Nah, tadarus Al-Quran. Misalnya ibu-ibu tadarus pagi di masjid. Bukan tanggung pahalanya dapat. Bersedekah dan lain-lain sebagainya. Pahala. Ya. Nah, pahala itu saat itu bisa habis. Bisa? Bisa? Setelah saya mendarus Al-Quran pagi-pagi, ibu-ibu kita di masjid, bapak-bapak malam-malam di masjid, salat tarawih dan lain-lain sebagainya, dapatlah 100 juta misalnya pahalanya, dapat 100 juta. Selesai sadaqallahul azim, minum-minum di masjid. Kalau ibu siang-siang tidur-tidurlah dulu, jangan dulu pulang ke rumah, belum lagi masak, jam 1 baru masak, cerita. Sekeliling masjid ini ada muslim semua, muslim. Tapi kok sedikit ya datang kemari ya. Begitulah sekarang muslim sekarang, namanya saja Islam. Usahakan masuk masjid, tengok masjid pun tak pernah itu yang dekat-dekat. Habis bisa pahalanya? Habis, tidak terbentuk kepribadian. Padahal bukan itu sebenarnya. Otomatis pahala diperoleh. Ya. Jadi ibadah puasa ini juga begitu. Menciptakan ketakwaan. Bagaimana takwa itu? Ya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Bersegera untuk bertaubat. Allah menjanjikan akan memberikan nanti, menempatkan kamu dalam surga yang luas. Surga itu seluas langit dan bumi. Hanya apa saja untuk mengetahui manusia luas surga itu ya seluas langit dan bumi, karena manusia tahu yang paling luas itu adalah langit dan bumi. Sebenarnya jauh lebih luas lagi dari langit dan bumi, tapi apa tak kita ketahui kan, apalagi yang luas dari langit dan bumi. Gitu. Lebih luas dari langit dan bumi. Alladzina yunfiqu, bagaimana uiddat lil muttaqin, itu janji Allah bagi orang yang bertakwa. Bagaimana orang yang bertakwa itu? Salah satu cirinya di dalam ayat ini, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Salah satu ciri orang yang bertakwa itu, kalau dia bertakwa, dia bukan bulan suci Ramadan saja dia rajin berimpak. Itu tempat latihan. Berapa banyak ibu berimpak Ramadan? Habis Ramadan berhenti berimpak. Oh, belum dapat takwa. Padahal untuk 11 bulan ini dilatih 3 bulan. Dilatih 1 bulan. Untuk 11 bulan. Bukan hanya untuk 1 bulan itu. Baca Quran berapa kali khatam? Oh, saya 3 kali khatam. Habis Ramadan tak pernah lagi buka Quran. Ramadan akan datang, begitu dibuka Quran sudah lengket lembarannya. Aja, bagaimana itu? Itukah inginnya? Tidak. Pelatihan, dilatih Ramadan. Kan dilatih. Rajin berimpak, rajin bersedekah. Ciri khas orang yang bertakwa itu, lahirlah nanti sesudah Ramadan, dia sudah terbiasa bersedekah. Sama dengan begini. Orang di Madinah berebut-rebut salat berjamaah 40 waktu di Masjid Nabawi. Iya kan? Kenapa? Kalau siapa yang mendapat 40 waktu salat berjamaah di Masjid Nabawi, terlepas dari kemunafikan dan bebas siksa kubur. Enak saja 40 kali udah bebas.
Hah? Pergi kita ke Madinah besok, 40 kali sembahyang Masjidul Jamaah. Pulang ke Indonesia, alhamdulillah aku dah bebas dari kubur. Kenapa 40 kali aku sudah? Ada lagi waktu, ada. Tak kau tambah lagi jadi 41. Apa lagi? 40 saya dah cukup bebas. Bukan itu. Bukan itu. Tapi pelatihan diharapkan oleh Allah, misalnya Allahu Akbar, Masjid Nabawi, pur lari. Masya Allah. Ayah Masjid. mohon ditahan dulu ayah. Insya Allah lanjutkan ayah setelah Ayah. pesan-pesan berikut ini ayah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan menyapa Anda untuk berinteraktif nantinya, tentunya di nomor 061 41 46 353 061 41 46 353. Insya Allah kami akan menyapa pemirsa yang ingin berkomunikasi nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Banyak masalah hidup yang tidak kita temukan solusinya. Kembali ke Al-Quran dan Hadis merupakan jawaban yang paling tepat. Mari perdalam ilmu agama bersama ulama-ulama terkemuka di Sumatera Utara dalam program Ngaji Bareng di TVRI Sumatera Utara setiap Jumat pukul 17 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Baik pemirsa, sebagaimana yang saya sampaikan tadi sebelum iklan bahwa kami mengajak Anda untuk berinteraktif, telepon di nomor 061 41 46 353 061 41 46 353. Topik kita pada hari ini adalah kepribadian Muslim pasca Ramadan. Tadi telah disampaikan oleh ayah bahwa kalau kita benar-benar melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat, kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka otomatis akan mendapatkan pahala. Tapi belum tentu orang yang mendapatkan pahala itu justru akan membentuk karakternya, karena ada juga orang yang bangkrut dapat pahala justru setelah itu dosa yang lebih banyak dilakukannya. Oleh karenanya pemirsa bergabung bersama kami untuk bertanya langsung terkait dengan tema kita, dan nampaknya ibu-ibu yang ada di studio ini sudah tidak sabar, ada yang ingin bertanya ya sebelum pemirsa yang ada di rumah. Ibu-ibu kira-kira siapa yang ingin bertanya ini? Baik, silahkan Ibu. Bisa berdiri. Bertanya. Berdiri, sebutkan nama dan dari mana dan apa pertanyaannya. Persilahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustaz. Iya. Nama saya Hajjah Zurlaina dari Majelis Taklim Abadi. Sudirejo 1. Baik. Ya Ustaz. Ingin bertanya Ustaz, apa yang diharapkan oleh Allah dengan datang puasa setiap tahunnya? Baik. Terima kasih pertanyaannya Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ayah karena saking semangatnya ini luar biasa sekali Ibu, ini hampir lupa memperkenalkan diri. Dan semangat luar biasa, kita pikir ini masih umur 20-an ini Ibu. Iya, Masya Allah. Dari Ibu Hajjah Zurlaina. Ayah tadi Ibu bertanya
kira-kira apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala Ya. dengan datangnya Ramadan tiap tahun, datang tiap tahun. Kita ini sudah bertemu dengan Ramadan kira-kira berpuluh-puluh kali ya, Ibu ya. Kira-kira apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala? Silakan. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya apa yang ditanyakan oleh Ibu tadi itu sudah kita antar tadi ya, kita antar. Tentu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita peroleh dari ibadah itu bukan seperti yang saya katakan tadi. Otomatis itu pahala, bukan itu. Tapi bagaimana terbentuknya sikap, karakter dan kepribadian kita untuk selanjutnya dengan ibadah Ramadan. Satu contoh misalnya, kita puasa pada siang hari bulan suci Ramadan, menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu, menjaga pandangan, menjaga mulut, menjaga pendengaran. Selama 1 bulan kita latih. Diharapkan Allah ini menjadi tabiat. Menjadi tabiat. Kenapa kita bisa menahan lapar, menahan nafsu pada bulan suci Ramadan? Kenapa di luar Ramadan tidak? Harapan Allah di luar Ramadan bisa. Kita jujur di bulan suci Ramadan. Kadang-kadang kita sakit pada siang hari. Datang anak-anak bilang, ayah, saya sebentar ini sakit. Hari malam Selasa Ramadan pertama. Anak-anak bilang, ayah, berbukalah ya, nanti tambah parah sakitnya. Memang terasa sakit. Saya paksa juga sampai tidak berbuka. Rasa malu seolah-olah saya tuh dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Memungkinkan saya berbuka, makanan disiapkan. Orang lain tidak melihat. Semua ada, saya bisa makan, tapi tidak berani. Kan tidak berani. Nah, kita tetap laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun saat itu ada kemaafan dari Allah kita untuk tidak berpuasa. Kita jujur, aku berpuasa ya Allah. Kita tidak lakukan. Kenapa kita tidak bisa jujur di luar Ramadan? Padahal harapan Allah itu. Nah, yang kedua misalnya, di bulan suci Ramadan, kita sudah merasakan bagaimana pedihnya, apalagi matahari bersinar luar biasa, iya, hausnya, laparnya, jalan kita ke pajak, nampak air limbah di simpang limun, selera kita nengoknya. Tidakkah pernah kita menyadari, kita padahal nanti malam sudah makan minum, semua kita makan. Kenapa kita tidak sadar bagaimana dirasakan saudara kita fakir miskin yang tak tahu kapan bisa mereka makan dan kapan bisa mereka minum? Dilatih supaya kamu sadar dengan saudaramu. Kita sangat gembira. Kita mulai susah ketika dekat menjelang hari raya. Sebelum ada persiapan kue, belum ada lagi ini, belum ada. Kadang-kadang perkara persiapan kue aja bisa bertengkar suami istri. Belum ada dodol, belum ada ini. Akan datang dari kampung nanti banyak mana kue kita? Kata ada. Ya, begitu ada kita buat persiapan untuk raya, bagaimana gembiranya? Tidakkah kamu terpikir bagaimana saudaramu yang tidak bisa menyiapkan untuk persiapan Ramadan, hari raya? Kan itu yang diharapkan oleh Allah. Itulah yang diharapkan oleh Allah. Maka rajin bersedekah. Lantas Allah lagi memberikan motivasi. Bersedekah, Abdulus sedekah fi syahri Ramadan. Abdul bersedekah Ramadan. Kan itu? Supaya kita bersedekah. Di luar Ramadan terus. Bukan Ramadan saja. Itulah harapan Allah. Nah, makanya salah satu syariat yang kadang-kadang tidak bisa sekilas pintas kita terima, zakat fitrah. Aturan Allah, zakat fitrah itu kapan wajibnya? Wajibnya zakat fitrah itu 1 Syawal, kan itu? Kapankah 1 Syawal? Terjadi 2 golongan pendapat ulama. Ada yang berpendapat 1 Syawal itu berbuka yang terakhir. Malam ini malam raya. Nanti begitu berbuka, Allahu Akbar, azan maghrib, itu 1 Syawal. Berarti disitulah wajibnya menolak zakat fitrah. Satu golongan lagi pagi harinya. Pagi hari itulah
menolak zakat fitrah. Kalau kita pikir-pikir aturan Allah ini, malam hari raya, tentu begitu azan, takbir, kita berbuka kan? Itu hari raya sudah, 1 Syawal, hari raya. Siap berbuka kita, baru pergi kita mengantar zakat. Kan itu wajib. Awal Ramadan boleh menolak zakat, tapi belum sampai wajibnya. Tapi wajibnya itu. Bisakah kita terima sekilas pintaslah dulu ya, kita berikan zakat pada malam hari raya kepada saudara kita fakir miskin, itu dapat menyenangkan mereka? Saya tanya dulu. Hah? Tadi sore anaknya menangis, ditengoknya di dapur, belum ada ayam, belum ada baju hari rayanya, belum ada persiapan kuehnya, berasnya pun belum ada. Tadi sore mamanya menangis, anaknya pun menangis. Mana mak? 1 ekor aja pun ayam beli mak. Kawan saya, aku yang di situ sudah ada mak semuanya. Beras kita pun mak mana mak? Kok tak ada mak? Lantas datang kita tengah malam memberikan zakat. Itu peraturan Allah. Oh, peraturan yang lain lagi, paginya pula tambah parah. Kita dapatlah mereka malam hari raya itu 1 juta. Beras misalnya 100 kilo. Apakah senang mereka? Hah? Tidak. Oke lah kalau di Medan ini malam tuh masih buka plaza, musga ini, pergi orang tuh ke sana. Kalau di kampung, hah? Ada pun duit malam hari raya itu 1 juta, beras 100 kilo, kemana mau dibikin? Beras tuh dikunyah mereka. Minyak lampu untuk kompor tak ada kalau di kampung. Apa? Kenapa gitu aturan? Coba. Apakah dia kalau kita kan lebih cantik 25 Ramadan zakat, iya kan? Baru ini tidak. Kok hari raya zakat? Hah? Coba dulu pikirkan dulu. Apa maksud Allah di situ? Sebenarnya secara tidak langsung Allah memerintahkan kita untuk rajin bersedekah sunat. Kalau engkau berhasil ditatar, dididik pada Ramadan, bersedekah, ya, supaya tahu kau berhasil kau atau tidak di Ramadan itu, aku tak perintahkan langsung bersedekah sunat, tidak. Hanya ku kasih aturan begini, kesadaran engkau sendiri. Oh, sedih lo orang tu tak dapat beras malam ni. Sedih lo orang tu anaknya belum baju hari raya. 25 Ramadan datang, ini sedekah sunat. Padahal Allah sudah bilang, pahalanya luar biasa sedekah sunat. Tapi tidak juga. Tak berhasil Ramadan kita. Paham? Kadang-kadang paling lucunya lagi, dipercepat memberikan zakat fitrah. Baik ayah, Masya Allah ayah, ini sungguh sangat membuka hati kita untuk memperbanyak sedekah ini ayah, bahwa syariat itu tentu ada hikmah yang ingin Allah berikan kepada kita, yaitu senantiasa bersedekah. Ayah mohon ditahan dulu, insya Allah kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, kami akan mengajak Anda yang ada di rumah untuk bertanya langsung nanti dengan ayah dengan cara menghubungi di nomor 061 4146353 06141464353, dan pemirsa yang ada di studio insya Allah akan kita kasih kesempatan kembali. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan pembahasan yang lebih menarik tentunya. Tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI Nyaman di hati. Bu, kok bisa jatuh, Bu? Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu-ibu tuh kok bisa jatuh. Fadil ya, bentar. Gimana kalau kita share di sosmed? Maaf ya, Bu. Maaf ya. Maaf. Tolong itu Bu, jatuh tuh loh. Tolongin dong. Ya ampun, malah diliatin doang. Tolongin itu. Elah, ayo jalan. Ini Bu, sama-sama. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah hanya sekedar seolah-olah peduli?
Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih karena Anda masih bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Insya Allah masih semangat Ibu. Nampaknya masih banyak kue lebarannya ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan mengundang Anda tentu. Kami akan mengundang Anda untuk bertanya langsung kepada Ayah dengan cara menghubungi di nomor 061 4141353 061 4141353. Topik kita kepribadian Muslim pasca Ramadan. Sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa dan ibu-ibu nantinya, kita akan mendengarkan lebih lanjut tausiah dari Ayah. Ayah tadi sempat mengkaji terkait dengan yunfikuna fis sarra'i wad dharra, dan Ayah kaitkan terkait dengan begitulah hikmah di balik sempitnya waktu mengeluarkan zakat fitrah. Ternyata Allah menghendaki supaya kita ini justru mendahulukan dengan bersedekah, berinfak. Sedekah sunat. Gitu, ya. Iya. Kira-kira bagaimana? Itu sebenarnya tujuan Allah. Kan itu dibuatnya rentang waktu wajibnya zakat fitrah itu begitu singkat. Logika kurang menerima. Kan? Logika kurang menerima. Yang terbaik maunya jauh sebelum hari raya supaya bisa mereka memanfaatkannya. Tapi tidak. Itu artinya apa? Allah menguji kita, apakah kita sadar, supaya kita tahu, oh Ramadan itu saya tidak berhasil. Apalagi jumlah zakat fitrah ini tidak Hanya begitu 2,7 banyak. Makanan pokok menurut beberapa mazhab. Iya. Ya. Justru karena itu sedekah sunat kita berikan. Nanti malam hari raya baru kita antarkan zakat fitrah. Tidak kurang diterima. Oh, zakat fitrah ini menyenangkan fakir miskin. Kok 2 kilo 7 on? Senang diantar 2 kilo 7 on. Tidak. Daki kita itu, kotoran-kotoran kita itu. Sebenarnya macam Rasul berterima kasihlah kita, zakat kita itu diterima saudara-saudara kita fakir miskin. Jangan lagak, jangan sombong. Hakikatnya sebenarnya zakat itu bukan menyerahkan tapi mengembalikan ini ya. Mengembalikan hak mereka. Mengembalikan. Makanya kita selalu himbau kadang-kadang, apalagi ada kupon zakat itu, kupon diberikan kepada mereka. Ya Allah, itu bukan pemberian kita, itu hak mereka. Ya. Nah, sekarang ini kita robah misalnya aturan Allah ini, kita berikanlah zakat 25 Ramadan, dipercepat. Mestinya bukan itu. Kita galakkan sedekah sunat. Nah, andainya saya menyerahkan zakat tanggal 25 Ramadan, meninggal saya tanggal 26 Ramadan, apakah wajib saya zakat? Tentu tidak. Tentu tidak. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, 25 Ramadan, Bu, Bapak, ini zakat fitrah saya, zakat wajib saya pada tahun ini, 25 Ramadan. Lantas 25 Ramadan sore meninggal saya, wajibkah dia menyerahkannya kembali atau tidak? Karena saya tak wajib zakat. 26 Ramadan sudah meninggal, saya tak wajib zakat. Dikembalikan itu. Kan gitu? Itu aturan zakat. Itu baru sedekah ancaman Allah sudah luar biasa. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa zunubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Itu dibuat Allah tak mau juga bersedekah. Pada hari kiamat besok akan dibakar harta-harta yang tidak diinfakkannya. Di mana dibakar? Di dalam neraka. Sampai bukan tahu putih sudah saking panasnya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum, didogosokkan, disetrikakan ke dahinya, wajuhuruhum, ke punggungnya, wajunubuhum, kepada lambungnya, sampai Allah mengatakan hadza ma kanaztum li anfusikum, menjeritlah kita besok, disetrikakan. Inilah akibat kau menimbun harta dulu, pelit kau. Udah dididik bulan Ramadan untuk beringan hati, tidak juga. Hadza ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Inilah akibat kau menimbun. Rasakan akibat menimbun harta itu. Nah, itunya sebenarnya. Maka rajin-rajin. Nampak nanti. Kalau Ramadan hebat dia bersedekah, di luar Ramadan pelit juga lagi, tak berhasil. Keinginan Allah itu tak disahutinya. Iya, baik. Ya. Tentu lebih peka dengan hal-hal yang seperti tadi zakat ya, dengan ibadah Ramadan berpuasa ternyata zakat waktunya sempit dan jumlahnya tidak terlalu banyak, sedikit. Iya. Sehingga dengan itu lebih peka kita merasakan
apakah ini cukup menyenangkan atau tidak? Iya. Bagi ayah. Itulah didikan Allah. Itu kepribadian yang pertama yaitu berinfak ya. Iya. Baik ayah, terkait dengan kepribadian yang selanjutnya bagaimana ya ayah? Kalau dalam ayat itu tadi kan itu allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Berbuatlah, berbagi rezeki baik ketika lapang maupun susah. Oh, aku susah, tidaklah berinfak aku. Jangan 5.000 kasih 100 perek, 100 cepek. Tak ada alasan. Lapang kasih banyak, tak ada alasan. Demi keuntungan kita itu, keuntungan kita dibuat Allah. Tak ada untung bagi Allah Subhanahu wa taala. Rajin. Setiap hari Jumat pulang belanja, sisa belanja lemparkan ke masjid. Tak. 500 perak. Tak apa-apa. Ya itu yang mampu. Pulang belanja tak. Apalagi ada hadis rajin berinfak daf'ul bala, barakatul mal, wasi'atul rizki. Siapa yang rajin bersedekah sunat tuh akan tertolak bencana sama dia. Luar biasa kan? Rezekinya semakin luas, berkat hartanya, sehat badannya. Siapa penyakitan tengok itu. Oh, orang pelit itu. Baik ayah Montan, baik mungkin ini ada pemirsa ya yang ingin bertanya kepada ayah ini yang ada di studio ya, sudah tidak sabar nampaknya ini. Ingin bertanya, silahkan Ibu. Siapa yang ingin bertanya selanjutnya? Iya, silahkan berdiri Ibu, sebut namanya, dari mana dan apa pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajjah Siti Zulaikha dari Majelis Taklim Abadi, Jalan Sempurna, Kelurahan Sidorejo 1. Ingin bertanya kepada Ustadz, kira-kira sejauh mana pentingnya Ustadz kita menjaga hablum minan nas? Baik. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini saking khusyuknya ingin bertanya, mata tertunduk nih ayah nih. Baik ibu mohon ditahan ya. Kita akan mendengarkan telepon interaktif dari pemirsa di rumah. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Baik. Halo. Halo, iya Bapak. Assalamualaikum. Mohon Bapak supaya mengkecilkan volume televisinya. Ya. Baik. Halo. Mohon dikecilkan volume televisinya Bapak. Ya. Baik. Assalamualaikum Bapak. Ya, udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak. Halo. Dengan siapa Bapak? Dari mana? Mau nanya sama Pak Ustadz apa nih? Iya, silakan Bapak. Ya? Silakan pertanyaannya Pak. Enggak jelas. Halo. Halo, ya silakan Bapak. Mungkin Saya mau nanyakan ini. ya silakan. Waktu bayar zakat itu saya lupa. Macam mana itu hukumnya, Pak? Baik. Terima kasih pertanyaannya Bapak. Baik. Ini nampaknya tadi karena ada terganggu sedikit untuk komunikasi, kita belum tahu nama Bapak. Tapi cukup berani ya. Bertanya ini ya, curhat, cukup berani mungkin untuk memperbaiki kesalahan. Lupa ini membayar zakatnya ya. Waktunya lupa membayar zakat, mungkin sudah terlewatkan. Ini bagaimana ini kondisi seperti Bapak ini ya, ayah, silakan ayah. Kemudian tadi ada pertanyaan satu lagi dari Ibu tadi ayah tentang hablum minan nas. Oke. Tak ada hukum bagi yang lupa. Diangkat Allah qalam. Asalkan jangan dilupa-lupakan. Tapi lupa membayar zakat, itu Allah lah yang tahu, ya. Allah lah yang tahu. Kalau benar memang lupa. Diangkat kolam tuh karena termasuk salah satu lupa, ya kan? Lupa, gila, tertidur. Kalau mau bebas tak sembahyang, tak berzakat, tak puasa, jadi orang gila. Tidur seterus. Udah bebas, masuk surga juga besok. Makanya enak jadi orang gila. Surga bagian. Lupa berkepanjangan pikun ya. Lupa berkepanjangan. Oke ya, asalkan jangan dilupa-lupakan. Baik ayah, ini terkait dengan pertanyaan dari Ibu di studio. Oh iya, sejauh mana pentingnya hablum minan nas ayah?
Di dalam Al-Quran kan Allah bilang, duribat alaihimuz zillah aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kan ada, ditimpakan kecelakaan, ditimpakan kesengsaraan. Bagi siapa? Bagi semua manusia nih. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali mereka menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Jadi kalau hubungan dengan Allah, ya, ibadah pribadi itu ya, ibadah pribadi, kesolihan pribadi. Hubungan manusia, hablum minan nas, manusia di situ, bukan hablum minal mu'minin. Bukan. Hablum minan nas, apapun agamanya. Bayangkan itu hebatnya Islam. Bukan hablum minal mu'minin, tidak. Hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Dijaga dua-dua, mesti balance ya. Itulah kesolihan sosial itu. Pembentukan dari semua ibadah termasuk kesolihan sosial. Salah satu tadi Ramadan itu kan tujuan takwa. Ciri takwa itu apa? Wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mampu menahan amarah. Selalu berikan yang terbaik kepada manusia. Jangan marah-marah. Marah boleh, tapi jangan marah-marah. Kemana saja marah, pergi ke dapur marah, pergi ke kamar marah, pergi ke ruangan tamu marah. Marah boleh, ya, marah boleh. Tapi tengok kondisinya. Marah jangan sampai dimasuki oleh setan. Jangan tak marah, karena kita ini kata Imam Ghazali memang ada potensi marah itu ada, sengaja dibuat. Ada potensi marah. Kalau tak ada marah, macam mana manusia? Penakut. Maka ada sifat marah. Aku nanti kalau jumpa ku hajar dia tuh, ku hajar. Alikan jumpa letoy. Tapi semangatnya itu sudah. Itulah gunanya potensi marah. Ghadab, ada itu, ada potensi. Makanya potensi bahimiah ada bagi kita. Potensi binatang, kebinatangan kita ada. Kenapa dibuat Allah ada bagi kita sifat kebinatangan? Supaya bekerja. Kalau tak mau makan, tak mau minum, mana lagi bekerja? Kau kenapa tak bekerja? Untuk apa aku bekerja? Makan tak selera, minum tidak. Kan itu kan? Baik Ayah, mohon ditahan Ayah. Semakin menarik ya pembahasan kita. Insya Allah kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Ayah. Dan pemirsa yang ada di rumah, kami akan mengundang Anda kembali untuk bertanya nanti di nomor 06141463353. 06141463353. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Masya Allah. Dari mana kamu tahu kok kacamata ibu rusak? Begini ceritanya Bu. Sewaktu Gilar pulang sekolah, Gilar melihat ibu susah sekali memasukkan benang ke jarum. Ternyata kacamata ibu sudah rusak. Tanpa berpikir panjang, aku memecahkan celenganku. Anakku sayang, mudah-mudahan saja kacamata ini cocok untuk ibu. Dari sekarang, pintar di sekolah, jadilah engkau harapan bangsa dan negara. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih karena Anda masih setia duduk di depan layar kaca televisi menanti program Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Masya Allah, masih semangat ini Ibu ya. Masya Allah, tidak terasa sudah berada di segmen yang terakhir. Kita akan mendengarkan lebih lanjut tausiah dari Ayah. Dan pemirsa yang di rumah yang ingin bertanya kepada Ayah, masih kami berikan kesempatan di nomor 06141463353. 06141463353 dengan topik
kepribadian Muslim pasca Ramadan. Kita akan mendengarkan tausiah lebih lanjut dari Ayah. Baik Ayah, bisa dilanjutkan tadi Ayah? Iya baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana pentingnya hablum minan nas dan kajiannya dalam agama. Nah, semua ibadah baik yang wajib maupun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita laksanakan, ya, baik yang wajib, perintah sholat, perintah puasa, perintah haji, perintah zakat, misalnya itu yang wajib bagi yang mampu kan. Yang sunat misalnya baca Quran, tilawah Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Coba kita teliti. Pasti semuanya lebih syarat dengan didikan bagaimana kita bisa nanti dengan ibadah kita lakukan itu berbuat kepada orang lain, kepada manusia yang bisa menyenangkan orang. Puasa, kan itu tadi, lapar dan haus kita tahan. Kita jaga pendengaran, kita jaga mata, kita jaga mulut. Itu kan menjadikan orang tawadhu. Sama orang bagus-baguslah ngomong, kan gitu. Baguslah ngomong, baguslah bercerita, baguslah pandangan, kan begitu semua. Nah, tawadhu tidak akan pernah dia berbuat sombong, tidak pernah dia merasa aku lebih hebat dari orang, tidak pernah dia merasa mensepelekan orang. Udah sadar dia dengan Ramadan tuh. Makanya dosa sebenarnya yang paling banyak memasukkan kita nanti ke dalam neraka bukan dosa berhubungan dengan Allah, dosa dengan manusia. Habis pahala Lailatul Qadar. Habis. Kenapa? Karena ada kata, atadruna mal muflis, tahukah kamu siapa yang bangkrut? Bangkrut, habis pahalanya semua. Rajin Lailatul Qadar dapatnya, 10 akhir dapat semua, baca Quran hebat, ini semua hebat, luar biasa. I'tikaf seterusnya, Ali besok masuk neraka. Hah? Bisa masuk neraka? Siapa bilang? Bukan saya bilang, Rasul bilang. Bangkrut dia, habis semuanya. Kenapa? Qad satama hadza wa akala hadza wa daraba hadza ila akhir. Kenapa? Dia rajin beribadah, tapi mengupat, mengejek orang, menuduh orang, makan harta orang dengan jalan yang batil, berkelahi, bermusuhan, memutuskan hubungan silaturahim, ya sombong, pelit pula, bakhil, menceritai orang, habis semua amal dia tuh, habis semuanya. Itukah kita inginkan? Makanya bukan itu, memintalah kepada Allah, ya Allah, ibadah puasaku, solatku ini ya Allah, jadikanlah solat ini, terimalah solatku ini, dan jadikanlah solatku ini pembentukan karakter sikapku. Ketika aku sujud, jadilah aku tawadhu, rendah hatilah aku sama manusia, sama-sama kami hina. Ketika aku berdiri, ada orang yang tinggi, sama-sama kami semuanya. Tak ada kelebihan di antara satu dengan lainnya kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah surga bagiannya. Setiap jumpa orang rendah hati. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Akhirnya susah juga. Cuman, tak apa-apa. Ini tidak. Makanya ada kata Nabi. Ada manusia yang disenangi oleh Allah. Ada. Siapa ya Rasulullah? Tasbihul hadis. Apa itu? Yang disenangi oleh Allah, yang selalu menunjukkan ceria. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Senang itu kan, menyenangkan orang. Ada yang dibenci oleh Allah, ada tahrik, diistilahkannya itu. Apa itu? Selalu menunjukkan cemurut sama orang. Assalamualaikum Bu. Salam. Apa kabar Bu? Ini ceria yang datang. Bagus. Duduk. Disorongkan kue raya entah apa semua. Makan. Jauh tadi dari sini. Makan. Maunya kita makan itu. Bersumpah cukup laku sekali ini datang ke rumahnya. Tapi yang tadi ceria tuh menunjukkan siapapun yang datang, yang miskin datang, yang apa datang, yang kaya datang, sama saja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar? Bagus. Sudah pulang kampung, sudah kemana-mana hari raya. Dari jam 7 sampai jam 12 pagi, 12 siang. Tak keluar teh putih. Kue raya, tapi senang dia. Masya Allah. Senang kan?
Itu yang diciptakan baik ayah, ini waktu kita tidak terasa sudah semakin berakhir ayah. Ayah mohon untuk kalimat penutup terkait dengan topik kita ini singkat saja ya, karena waktu kita semakin singkat. Nah gini ya, saya sampaikan kepada kita semua, kalaulah kita beribadah itu tujuan kita untuk mendapatkan pahala dari Allah, tak salah, memang tak salah, sudah janji Allah. Mudah takkan terbentuk kepribadian. Sebenarnya yang kita inginkan bukan pahala, itu urusan Allah. Terbentuk kepribadianku ya Allah, dengan sholat maghrib aku hari ini, habis maghrib nanti seperti sholat itulah sikap dan karakterku ya Allah. Memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, manfaat sama orang. Ya, itu aja. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak ayah atas tausiahnya yang sangat menggugah hati dan menggugah para pemirsa, baik yang di rumah maupun yang ada di studio. Insya Allah dapat memberikan manfaat ya kepada kita semuanya, dan dapat kita hayati, kita amalkan, kita jaga setelah Ramadan ini, ibu-ibu semuanya ya. Baik para pemirsa yang ada di rumah, tidak terasa kita sudah semakin berakhir di segmen ini, program ngaji bareng, dan tadi yang disampaikan oleh ayah mudah-mudahan dapat kita hayati, kita amalkan. Tentunya 11 bulan ke depan ini adalah tantangan yang sangat berat. Untuk itu terima kasih atas kebersamaan Anda dan para pemirsa. Saya dan beserta seluruh kerabat kerja TVRI Sumatera Utara mengucapkan minal a'idin wal faizin fi kulli amin wa antum bi khairin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa salihah a'malina wa salihah a'malikum. Semoga kita kembali kepada fitrah, memperoleh kemenangan, dan Allah menerima amal ibadah kita selama Ramadan, puasa dan malam Ramadan, dan segala amal soleh kita, dan Allah pertemukan kita dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Dan ibu-ibu, terima kasih ibu-ibu atas kebersamaannya ya ibu ya. Insya Allah sehat-sehat, panjang umur, kita ketemu kembali ibu ya. Baik pemirsa, demikianlah pertemuan kita. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu